Oke, balik lagi dan kita kali ini bakal ngebahas mengenai IKN yang Presiden Jokowi pada tanggal 17 Agustus nanti pengennya itu ada upacara di IKN seperti itu. Nah, sampai seberapa sih progres IKN kali ini Ibu Kota Nusantara kita? Nah, kita langsung aja simak videonya dan ada juga videonya dari Mbah Amin Rais yang katanya mengatai mengenai IKN. Seperti apa? Langsung saja kita simak videonya. Tepat 1 bulan jelang upacara perdana 17 Agustus di IKN, publik bertanya-tanya seperti apa kesiapannya. Sebelumnya, Presiden Jokowi batal pindah berkantor ke IKN pada bulan Juli ini. Benarkah target pembangunannya mundur dari jadwal? Apa penyebabnya? Coba lihat ke IKN minggunya, tiap hari hujan terus banget. Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur dan itu biasa dalam proyek besar. Dan IKN ini kan bukan dibangun 2 tahun, 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Presiden juga meminta masyarakat untuk tidak berekspektasi bahwa kawasan Ibu Kota Nusantara sudah rampung 100% pada Agustus mendatang. Pembangunan Ibu Kota Negara termasuk dalam proyek jangka panjang yang memakan waktu 15 hingga 20 tahun. Saat upacara kemerdekaan perdana nanti, progresnya baru akan mencapai 15%. Selain target pembangunan, pemerintah juga terus mencari berbagai cara untuk menarik minat investor di IKN. Sejauh ini, pembangunan pusat inti IKN masih mengandalkan APBN. Jemput bola bahkan dilakukan Presiden Jokowi langsung ke Abu Dhabi untuk menindaklanjuti komitmen investasi raksasa properti Uni Emirat Arab bagi Ibu Kota Nusantara. Liputan 6 SCTV melaporkan. Ada baiknya dalam kesempatan ini saya mengingatkan Presiden Jokowi supaya tidak bingung lagi. Karena apa? Orang yang bingung itu tidak akan bisa mengambil keputusan yang benar dan bijak. Jadi hati yang keruh dan semrawut ditambah kepala panas pasti akan menghadirkan langkah atau keputusan yang salah, keliru, dan keblinger. Lihatlah perkembangan pembangunan IKN yang sudah pasti macet, mangkrak, dan sudah mustahil bisa dilanjutkan. Bukan saja karena tidak ada investor asing yang mau terjun bersama pejabat-pejabat yang bodoh, yang bahlul, zamannya bahail, karena investor besar dan kecil sama saja, investor asing maupun dalam negeri, tidak ada yang mau berinvestasi karena mereka yakin bahwa ujung akhirnya pasti buntung. Jadi Mas Jokowi atau Mas Wiwi, saya ingin mengingatkan ya, karena Anda nampak galau dan risau dan bingung. Jadi kalau bisa please stop worrying and stay calm if you can ya. Jadi berhenti bingung dan kalem-kalem sajalah ya Mas Jokowi ya, kalau Anda bisa ini. Nah, di berbagai kesempatan Anda bilang mulai Juli nanti aku akan ngantor di IKN. Di mana Mas ngantornya? Barangkali ikut Pak Menteri PUPR Mas Basuki Hadi Mulyono yang juga sudah mengatakan bahwa bulan Juli nanti akan mulai ngantor di IKN, tapi dengan syarat sudah ada air yang bisa dialirkan ke instansi-instansi yang sedang dibangun itu dan juga perumahan-perumahan di sekitar IKN. Nah, bagi saya nampaknya keyakinan Pak Menteri PUPR ini itu juga udah mulai makin menipis ya.
Karena kalau seorang mengatakan saya akan begini kalau, saya akan begitu kalau, itu artinya memang paham sekali bahwa yang dia katakan itu sebenarnya dia tidak yakini sendiri. Jadi saya juga kadang-kadang heran sekali, ada menteri, ada pejabat-pejabat tinggi yang mengatakan bahwa bandara VVIP IKN akan selesai pada bulan Juli, sehingga katanya nanti awal Agustus sudah bisa untuk pendaratan pesawat-pesawat berbadan besar seperti Boeing 747 dan Airbus 388. Saya kira anak kelas 5 SD bila melihat bandara VVIP yang sedang dibangun pasti bisa menyimpulkan belum tentu 2 tahun lagi bisa selesai. Jadi janganlah kita mengada-ada ya Pak Jokowi. Jadi belum lagi ribuan hektar tanah yang sudah dikeruk-keruk siang malam dengan ratusan ekskavator, tanah milik penduduk asli Penajam Pasir Utara ternyata juga belum dibayar. Ini sungguh-sungguh mencengangkan. Malahan dalam sebuah artikel panjang berjudul Mencermati IKN dan Potensi Degradasi Lingkungan yang dapat meluas di Kalimantan, itu disebutkan bahwa ada kemungkinan memindah ibu kota dari Jakarta ke IKN itu menyimpan sebuah pemikiran yang kotor, yakni penguasaan Jawa atas pulau-pulau Nusantara lainnya di Indonesia yang kita cintai bersama. Katanya IKN mencoba meneruskan pemikiran Patih Gajah Mada zaman Majapahit dahulu ya, yang berpusat di Triwulan, Jawa Timur ya. Kemudian cuma dalam bingkai yang baru, tapi intinya sama. Jadi kira-kira pokoknya itu Jawa must control other islands in Nusantara. Artikel ini diunggah di mongabai.com. Saya pun juga agak terhenyak ya, ada pemikiran yang tidak begitu sehat kalau itu memang betul ya. Dalam artikel panjang itu bisa benar, bisa salah, tetapi tidak ada salahnya kalau dijadikan tema yang dibedah secara akademis dari berbagai angle. Mengapa? Supaya masalahnya jadi jelas, respons yang proporsional dapat dikemukakan, kemudian diperoleh problem solving yang mantap. Nah, ini nasihat saya buat Mas Joko Widodo dan Bung Luhut Binsar Panjaitan. Ini khusus berdua saya sampaikan ya. Anda berdua itu sudah kenyang dengan kekuasaan. Istilah Cak Nurholis Majid dahulu itu sudah tuwuk warak dalam bahasa Jawanya ya, dengan kekuasaan sampai kemelakaran dan istilah Jawanya sampai gelegeen saking sudah kenyangnya itu. Nah, kalau kita ingin melihat Indonesia pelan-pelan berangsur sehat dan sekaligus waras, mereka yang mengidap toksik mental, spiritual, tidak boleh lagi mengatur-atur pemerintahan yang akan datang. Apalagi orang yang mengingatkan toksik bisa jadi justru dia yang mengidap toksik beracun yang dapat melumpuhkan dan mematikan. Nah, jadi kita selalu berusaha disertai doa semoga Indonesia di hari-hari mendatang menjadi kuat, aman, bersatu, sentosa sejahtera di bawah naungan Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, dan Maha Pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jadi teruskan keinginan untuk mengadakan peringatan HUT Proklamasi RI di Jakarta dan di IKN, silahkan ya.
Tetapi yang di IKN boleh jadi menjadi seperti dagelan, karena di samping terutama Istana Presiden belum jadi, masih tangeh lamun, masih jauh sekali ya, bahasa Jawanya, juga belum ada satupun hotel yang jadi. Jadi andai kata yang hadir 1.000 orang saja, di mana di IKN mereka akan ditampung. Ya mungkin di Balikpapan dan di Samarinda. Lantas jam berapa mereka harus bangun? Pagi sekali, supaya jam 9.00 pagi waktu Indonesia Tengah sudah nyampe di IKN. Jadi naik apa? Mungkin naik mobil dan bus. Dan apakah tidak berjubel? Kemudian juga di mana lapangan parkirnya dan seterusnya. Mungkin mereka lebih tahu lah yang ada di sana ya. Jadi pokoknya upayakan jangan sampai peringatan HUT RI di IKN jadi dagelan yang sangat menyedihkan, sehingga IKN menjadi institut kebodohan nasional. Ini masukan saya, mudah-mudahan bisa dicerna ya.